Pernahkah kita merasa kosong, meski segalanya terlihat sempurna? Tersenyum di luar, namun hati merintih tanpa suara. Ada rasa hampa yang tak mampu dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang jauh dari genggaman jiwa kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita lupa bahwa ada ruang dalam hati yang hanya bisa terisi olehnya. Saat gelap menyelimuti batin dan asa terasa pudar, itulah panggilan halus dari Sang Maha Menggenggam, sebuah seruan untuk kembali mengenalnya lebih dekat, menyelami makna hidup dengan ilmu makrifat. Inilah perjalanan menuju cahaya, tempat kita menemukan keikhlasan, ketenangan dan makna sejati dari setiap hela nafas. Sahabat tilawah, saya akan membagikan ilmu makrifat dalam bentuk 7 episode penuh makna. Setiap episodenya akan membawa kita lebih dalam mengenal hakikat diri, memahami kebesarannya, dan menemukan ketenangan jiwa yang sejati. Bersiaplah untuk membuka hati dan pikiran, sebab ilmu ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah pengalaman hidup yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat. Mari kita bersama-sama meniti jalan menuju makrifat, menuju kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel T Semesta, tempat menggali ilmu yang mampu mengubah hidup dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa besar nikmat dan berkah yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Di episode 1, ini ada 2 hal yang wajib kita pahami dalam ilmu makrifat, yaitu tentang mudarat dan manfaatnya. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak. Padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat, bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni. Dengan akidah yang hasil dari marifat sebenarnya itu, kita pasti mengetahui bahwa Tuhan itu pasti ada dan bisa merasakannya sendiri secara qati. Karena mereka itu pasti mengenalnya sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan agama atau peraturan Tuhan. Dan dari ilmu marifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita dan mengenal Tuhan, untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Itulah segi mudaratnya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok, kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal soleh, semata-mata mencari keridhaan Allah, memperkuat daya juang dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan. Atas dasar-dasar tasawuf, maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia. Dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang ini. Maka sesuai dengan tujuan channel T Semesta ini, seperti yang sudah Anda ketahui, dan dapat dilihat dari deskripsi channel ini yang menunjukkan pentingnya ilmu makrifat dan tauhid ini. Untuk
untuk menjadi referensi acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti. Dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel T Semesta ini sangat mendalam sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Nah, sahabat tilawaku, sebenarnya jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroriyah. Rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroriyah. Seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur, asror yang berbunyi, kufran artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan. Adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, man arafa lahu kala lisanuhu, artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Darun Nafis. Maka dengan dua keterangan ini, kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir, juga dalam hati merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Karena melihat di zaman sekarang, yang bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, juga sudah kurang adil dengan sesama manusia. Nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi. Pembunuhan di mana-mana. Coba kita perhatikan sekarang ini. Manusia sudah tidak merasa takut kepada Tuhan. Kejahatan di mana-mana. Korupsi sudah jadi biasa. Jadi kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Karena kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama, sekarang dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Maka dengan ini kami akan memberanikan diri di dalam channel T Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi. Ilmu makrifat, kenali diri maka mengenal Allah SWT. Dan ilmu tauhid, karena Allah telah berfirman, yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga, ayat 79 yang artinya sebagai berikut. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya saudaraku. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam di akhir abad ke-20 ini, ada kecenderungan masyarakat, semua ilmu untuk mendalami ilmu tasawuf. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya untuk mendalami penerbitan buku tasawuf, dan upaya oleh kalangan luas masyarakat. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul kami menjadi saksi. Supaya kamu nanti pada hari berhenti, tidak mengatakan, sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih,
Tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini. Karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha, atau jangan hidup terlena, karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah sang pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua harus fakum bida wahir. Ketiga harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Sahabat tilawaku, ini adalah episode kedua. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua harus fakum bida wahir. Ketiga harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua.
karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad. Dan hakikat Muhammad, saudaraku, ini cuma mengingatkan, Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa pada Tuhan. Contohnya di dalam surat ke-33 ayat 41, yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus pikulilam hati wa nafasimbi, ada di kuli. Maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri, dengan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Fadkur di sini artinya, ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati. Bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera itu, tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Pendaksian penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan Swaul Basiro, tapi pendengaran atau penglihatan Ainal Basiro dan Hakul Basiro. Karena kalau penglihatan Swaul Basiro cuma bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat Ainal Basiro dan Hakul Basiro, hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan Swaul Basiro. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan, dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu
oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya, supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan penyebab, tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Sahabat tilawahku, sekarang di episode ketiga. Di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ayat ini. Firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Di sini sudah jelas dan dapat kita pahami, ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa padanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini adalah kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Begitupun yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Di dalam pengertian ingat, ada 3 macam pengertian. Yang pertama, ada yang mengartikan harus banyak dikil, atau wirid membacakan kalimat thayyibah. Contohnya seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak ingat itu dengan memperaturkan hukum-hukumnya. Seperti di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat itu adalah sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf. Seperti dalam di kitab Al-Hikam, para arif bila menafsirkan ayat tersebut di atas dan meneliti di surat kedua ayat 152, itu benar-benar kita selaku manusia yang ada di jagat raya, ini dilarang keras lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan ayat tersebut harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu. Ini tidak bisa dengan begitu saja. Walaupun yang sebelumnya juga tidak salah, itu penafsiran tingkat dasar. Tapi kita harus ingat, ini pekerjaan kolbu, harus vakum bidawahir, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan sebenarnya, ini harus melalui proses-proses yang tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi.
Kolbu bisa ingat cuman kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama rasakan. Atau tanya hati kita masing-masing. Secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawaban ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ada keterangan di dalam kitab Sirur Asror di halaman 80. Di situ telah dijelaskan, yang artinya, yang dikatakan zikir ruh, itu adalah menyaksikan sifat tajalinya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut atau yang dikatakan wirid. Tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan, tapi untuk ingat itu, harus mengetahui dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah. Akidah ketuhanan harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita setiap ibadah salat suka mengucapkan Afdalul zikri falam Anahu la ilaha illallah. Artinya cukupnya ingat itu adalah ketahuilah bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Di dalam ayat ini kita semua sudah maklum. Bahkan para arif billah di dalam kitab tasawuf dan di kitab Al-Hikam, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan marifat kepada Tuhan, maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan. Benar-benar vakum bidawahyu, terasa benarnya dengan kolbunya sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan, itu harus memakai amrun jauki, perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, sesuai dengan pembuktiannya, walaupun pengertian orang lain menyalahkannya. Tapi kalau sudah vakum bidawahir di dalam kolbu, kita sudah nasion, andalilin sesuai dengan dalil-dalilnya. Itu jangan diragukan lagi, karena men lam yaduk lam yadri. Siapa yang tidak merasakan, barang tentu tidak akan mengetahuinya. Kita harus jujur, jangan membohongi diri sendiri. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat ke-33 ayat 70. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Di dalam ayat ini, kita kayaknya disuruh banyak menyadarkan diri, supaya jangan sembarangan di dalam mengingat Tuhan, atau jangan asal-asalan. Walaupun di level syariat itu tidak seberapa, salah itu hanya untuk orang-orang yang masih tingkat dasar. Tapi ketika sudah tingkat dewasa, di dalam agama, harus suluk lagi kepada yang lebih mendalam. Sahabatku, ada dalil yang mengatakan, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan hari sekarang, sama saja dengan hari kemarin. Itu orang termasuk golongan yang merugi. Artinya kita jangan lari di tempat, karena itu tidak akan maju-maju. Tapi seharusnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan hari, ini lebih baik dari hari kemarin. Itu tandanya orang yang mendapat keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan dari jemaah. Pak, maaf saya mau bertanya. Boleh enggak? Kami jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan, katanya, setelah kita menyimak keterangan dari awal sampai akhir, juga meneliti dan mentafakurinya, sampai di sini, ini kayak manusia berikut saya. Harus mengenal Tuhan, itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab, maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepadamu. Tapi Allah lah yang akan menjawab pertanyaanmu. Sahabat tilawahku, ini adalah episode keempat. Sebelumnya, ada pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Allah. Ini ada dalam firman Allah, surat ke-5 Al-Maidah, ayat 35 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman, harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah, atau jalan untuk taqarrub mendekatkan diri kepadanya. Juga di dalam ayat lain, Tuhan telah berfirman sebagaimana yang tercatat di surat ke-84, ayat 6 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kaji dari ayat ini, mungkin kita bisa pahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia, bahwa kita harus tabah nafsi memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya? Apa tidak itu tergantung kita masing-masing. Sahabat tilawahku, maaf sekali lagi saya mau tanyakan, kan manusia semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Ini bagaimana? Karena setiap pulang pasti berjumpa. Itu benar kalau dipikir dengan logika. Tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadis yang qat'i, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasionan dalilin, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kami menemukan salah satu hadis Sahihul Bukhari. Di situ ada keterangan yang berbunyi. Hadits ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak adanya keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga." Dari hadis tersebut kalau kita kaji dan tafakuri, pasti kita dapat mengambil kesimpulan, kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu lagi, tapi semuanya hanya ruh manusia. Tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu, itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-17, ayat 72, Tuhan telah memberitahu sebagaimana artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan. Yang benar buta di sini barang tentu kepada Tuhan, dan umpama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin, karena di akhirat bukan tempatnya cari ilmu atau berilmu. Di kitab Usuluddin juga sudah diterangkan, yang artinya
Barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang kita harus takuti, atau yang dikatakan haus. Dan saya sekarang kayak mulai mengerti. Bolehkah bertanya lagi, bagaimana caranya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini? Saya jawab memang ada caranya. Tapi yang penting harus ada keinginan dahulu, dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan tarekat-tarekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginannya masih lemah, barang tentu tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan tabu nafsu, memeras keringat, suglul kolbi, semangat dorongan hati, dan sidatul hisab, kuat perhitungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sahabat tilawahku, ini merupakan episode kelima. Jika keinginannya kita sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia bekerja amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam mendengarkan kepada Tuhannya menurut ayat di atas. Untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti asal kita bisa berbuat amal soleh. Namun untuk berbuat amal soleh, ini harus ada petunjuk guru yang ahlinya. Bukan sembarangan, sebab tidak semua guru ngaji yang bisa mengerjakan hal ini. Bahkan tidak semua kiai ajengan Ustadz mengetahui tentang ini. Contohnya seperti di dalam keterangan kalimat salat saja. Kan syotnya salful kolbi, artinya elingan atau ingatan suci. Jadi di dalam salat harus mempunyai ingatan suci. Artinya harus sudah hilang dari sifat samar dan meraba kepada Tuhannya. Tapi buktinya boleh rasakan sendiri. Sudah biasa, begitukah kita? Apa belum padahal? Tuhan sudah berfirman di dalam hadits qudsi yang tercatat di kitab Al-Hikam, yang artinya, aku adalah Kanjeng Mapian yang terpendam dan tertutup. Aku ingin ditemukan dan dikenalnya. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Setelah mengenal hadits ini makin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan. Tapi pasti, asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Tapi walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus suluk dahulu kepada ahlinya, atau kepada guru yang benar-benar ahlinya. Sekali lagi, untuk mencari guru urusan marifat kepada Tuhan. Tidak semua kiai ajengan dan ustadz bisa menunjukkan tentang hal ini. Tapi harus betul-betul mencari guru yang mengajarkan tentang hal marifat. Ini ada kekhususan, tidak sembarangan. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Jadi kita harus hati-hati, supaya jangan salah pilih dalam memilih guru yang dikatakan tadi. Sebab ahli tarekat pun tidak semua bisa sampai marifat kepada Tuhannya atau mengenal Tuhannya. Juga tidak cukup hanya dengan membaca buku tentang marifat. Karena bacaan yang ada di dalam buku cuma isyarat dan itibar saja.
sebagaimana ada keterangan di dalam kitab Hikam yang berbunyi, apa saja yang keluar dari bibirmu, itu adalah cuma isyarat dan itibar. Jadi walaupun terus-menerus membaca buku tentang marifat, sampai 1000 kitab, itu tidak akan sampai kepada marifat, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Sirur Asrul, yang berbunyi, manusia yang tidak sampai tingkat ilmu ini, mengenal Allah, maka dia tidak dikatakan alim. Secara hakikat, walaupun dia telah menguasai 1000 kitab, karena dia tidak mencapai derajat rohaniah. Sirur Asrul, dari keterangan ini sudah memberi penjelasan pada kita semua, bahwa tentang marifatullah itu benar-benar ada kekhususan, juga ada ajaran tertentu. Ada yang bertanya lagi, untuk apa belajar ilmu marifat? Dan apa wasilahnya? Saya jawab tentu saja ada wasilahnya. Tadi di atas atau di video sebelum ini, jika kita semua lupa kepada Tuhan di dunia, apalagi nanti di akhirat, setelah kita mati, baru datang ke kubur. Menurut keterangan dan banyak yang menerangkan, 7 langkah pulang yang mengantarkan jenazah, maka datang malaikat mungkar nakir untuk meriksa kita. Atau mentakoni kita, apa yang pertama ditanyakan? Kan marobuka, yang artinya mana Tuhanmu? Di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu, itu tidak mungkin bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, di dalam keterangan sudah dipastikan mendapat siksa kubur. Itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Sahabat tilawahku, sekarang coba kita tafakuri. Yang datang itu malaikat. Sedangkan malaikat, itu semua juga sudah pada tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau sejenis cahaya. Barang tentu bahasanya juga bahasa cahaya. Kalau kita tidak mengerti hal itu, tentu roh kita tidak akan bisa apa-apa. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Ini harus dengan ilmu atau mengetahuinya. Maka dengan ini, mari kita bersama-sama untuk suluk hal ini. Carilah guru suluk yang benar-benar ahlinya. Juga harus hati-hati. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih, pasti kita celaka dunia dan akhirat. Oleh karena itu dalam mendengarkan dan memahaminya, diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, daya serap yang kuat, dan wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas, dan lillahi ta'ala, dan kukuhnya iman, serta menjadi terapi kejiwaan orang yang memerlukan taqarrub kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena jika kita dikatakan gegabah di dalam memahaminya, itu tidak akan berhasil. Untuk memberi kegampangan, di dalam channel T Semesta ini akan diterangkan tentang kejadian asal kita supaya kita sedikitnya bisa memahaminya. Tapi ini cuma untuk memberi kemudahan daya pikir saja, bukan. Setelah mendengarkan video ini kita bisa marifati. Dalam video ini cuma isyarat dan itibar untuk memberi keleluasan daya pikir kita supaya kita mempunyai daya pikir amrun jauki. Perasaan yang mendalam. Maksudnya setelah mempunyai perasaan yang mendalam, kita bisa meningkatkan ibadah yang benar-benar koti. Dan nasyun andalilin, cocok dengan dalil dan contohnya. Maka dari itu, kita harus memahami dulu tentang awal penciptaan. Tentang awal penciptaan makhluk, kami referensikan dari kitab Sirur Asrul. Karena di sana itu udah enak banget. Mari kita telusuri bagaimana dan dari mana kita asal sekarang. Di dalam kitab Sirur Asrul, di situ banyak sekali menerangkan tentang asal, muasal kejadian manusia. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari kitab tersebut. Karena kitab tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sesuai dengan kenyataannya. Dan bisa dirasakan sendiri kalau kita sudah memahaminya. Di dalam kitab Sirur Asror diterangkan secara jelas. Saya akan langsung menjabarkan dalam bentuk terjemah, yang artinya sebagai berikut. Ketahuilah,
Semoga engkau diberi taufik kepada segala yang dicintai dan diridhoi Tuhan. Makhluk yang pertama yang menciptakan Tuhan adalah Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diciptakan dari cahaya jamal Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis Qudsi, "Aku ciptakan Ruh Muhammad dari cahayaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah cahayaku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu kalam, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu akal ruh cahaya." Kalam dan akal pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad, sahabat tilawahku. Kemudian ada lagi yang enak sekali untuk dipahami. Silakan simak saja, yang artinya sebagai berikut. Hakikat Muhammad disebut nur, karena bersih dari segala kegelapan yang menghalanginya. Sebagaimana firman Allah, "Telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah." Hakikat Muhammad disebut juga akal, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad disebut kalam, karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam. Lahud Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang "Aku dari Allah dan makhluk lain dari aku." Inilah sabdanya, dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh. Di alam laut dalam bentuk yang baik, terbaik yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam laut. Alam laut adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun sejak penciptaan Ruh Muhammad, maka Allah menciptakan Arasy dari Nur Muhammad. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari Nur Muhammad. Dilanjutkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut. Selanjutnya ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Sebagaimana firman Allah, "Kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah." Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam laut, maka diturunkan ke alam Jabarut dan dibalut dengan cahaya Jabarut, bagai pakaian antara kedua haram. Lapis kedua ini disebut Ruh Sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam Malakut dan dibalut dengan cahaya Malakut yang disebut Ruh Rohani. Kemudian diturunkan lagi ke alam Mulki dan disebut dengan cahaya Mulki. Lapis keempat ini disebut Ruh Jasmani. Sahabat tilawahku, kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlanjut dengan sabdanya sebagai berikut. Selanjutnya Allah menciptakan badan atau jasad dan mulki atau bumi. Sebagaimana firman Tuhan, "Dari bumi aku ciptakan kamu, kepada bumi aku mengembalikanmu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkanmu." Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad, dan ruh masuk ke dalam jasad. Sebagaimana firman Allah, "Kuciptakan ruh dariku ke dalam jasad." Hadirin sahabat tilawah yang dirahmati Allah. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditutup dengan sabdanya sebagai berikut. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang berada jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam-alam laut, yaitu hari perjanjian alastu bi rabbikum. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ruh menjawab, "Benar, engkau adalah Tuhanku." Karena ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam laut sebagai tempat awal dengan kasihnya Tuhan. Maka menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi sebagai peringatan tentang negeri asal bagi mereka. Sesuai dengan firman Tuhan, berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Tuhan. Ialah hari pertemuan antara Tuhan dengan seluruh arwah di alam laut.
Lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat, badannya di bumi, sedangkan rohnya intinya berada di negeri asal. Karena adanya peringatan ini, sangat sedikit orang yang sadar dan kembali, serta berkeinginan dan sampai ke alam asal. Karena sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad Rasulullah, penutup petunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang. Ia diutus para rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan jamal Allah yang azali sesuai dengan firman Allah mengatakan, "Ini adalah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku." Nabi bersabda, "Para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikuti yang manapun kamu akan mendapat petunjuk." Di dalam ayat ini, seolah-olah memberi khobar kepada kita semua, bahwa Rasulullah dalam makna ayat yang baru dikobarkan, itu semuanya menjurus kepada bahwa manusia seharusnya kita harus bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin. Tapi jangan lepas dari ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada kekasihnya, ialah Ahlus Sufi yang mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah. Sahabat tilawahku, di episode ke-6 ini, kami akan mengingatkan kalau kita sekarang rupanya sudah agak jarang sekali untuk memperhatikan hal yang barusan saya katakan, karena yang diinginkan hanya dengan bayangan surga saja. Padahal inilah yang lebih penting untuk seluruh manusia. Karena kalau kita nanti setelah mati, roh kita tidak bisa pulang ke alam asalnya, itu pasti akan tersesat. Yang tersesat itulah yang dinamakan masuk neraka. Maka dengan ini kita mari sama-sama mentafakuri ayat tersebut, supaya kita semua bisa mawas diri. Apakah kita sudah mentafakuri hal tersebut? Apa belum jika memang belum terpikir tentang hal tersebut? Sekarang mari kita sama-sama berusaha di waktu kita masih hidup ini. Karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab kalau dinanti-nanti, kita tidak mengetahui kapan kita dicabut ruh kita, nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kapan kita mati. Maka dengan inilah, kita alhamdulillah setelah menganalisa hadis-hadis, Rasulullah jadi bisa mengetahuinya. Setelah mengetahui hadis-hadis yang tadi di awal video, hati kita merasa terpanggil. Yang mungkin hal ini belum memikirkannya, karena terlena dengan bahasan-bahasan tentang surga dan neraka, jadi kita semua sesekali lupa tentang hal itu. Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al-Quran disebut basirah, yang artinya adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati para aulia. Basirahnya lain halnya sama dengan ilmu laduni batin, ilmu yang langsung dari Allah, sesuai dengan firman-Nya, "Kepada Dia kuberikan ilmu yang langsung dariku." Untuk menghasilkan basirah, manusia mengambilnya dari ahli basirah dengan mengambil pembicaraan dari seorang wali mursyid yang dapat menunjukkan dari alam laut. Di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau ditunjukkan kepada basirah yang dimaksud, sedangkan wali mursyid yang dimaksud sekarang sudah tiada? Itu memang benar, sekarang wali mursyidnya sudah tiada. Tapi kita jangan putus asa, karena ada keterangan yang menunjukkan kepada kita semua. Sebagaimana kita maklumi, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Tapi kita juga harus hati-hati, karena tidak semua ulama yang bisa menunjukkan hal itu. Namun yang jelas pasti, ada seseorang yang masih bisa menunjukkan hal itu. Kita harus berusaha sekeras mungkin, atau yang dikata wajihadu fisabilillah, untuk menemukan guru antuk pituduh tersebut.
Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jika kita memperhatikan keterangan ini, jelas jangan merasa putus asa atau kita membuat alasan untuk kalah hingga kita tidak berusaha untuk mencari jalan supaya kita bisa pulang ke alam asal. Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan supaya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35, yang artinya sebagai berikut, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan." Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Tuhan sudah memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini supaya berusaha sekeras mungkin. Tapi di dalam berusahanya harus hati-hati. Di dalam ayat ini disuruh supaya berusahanya itu di jalan Tuhan. Jadi kalau ayat ini dikaji lagi, ini mengandung dua unsur. Yang pertama, kita harus berusaha di jalan Tuhan. Ini barang tentu harus mencari guru yang menunjukkannya. Artinya harus mencari guru yang benar-benar ahli. Karena tidak semua ustadz yang bisa menunjukkan kepada hal tersebut. Ada kekhususan, ialah orang-orang yang sudah betul-betul arif, bilah yang sebenarnya. Karena kalau membaca kitab atau membaca buku saja, ini tidak mungkin bisa berhasil. Karena bacaan cuma sebagai isyarat dan itibar saja. Hanya untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan yang luas. Jadi kalau untuk menelusuri tentang asal kita, ini harus hati-hati. Tidak cukup hanya baca kitab atau baca buku saja. Harus ada petunjuk yang pasti. Sahabat tilawahku, ini adalah episode terakhir, episode ke-7, untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan yang luas untuk menelusuri tentang asal kita. Ini harus hati-hati, tidak cukup hanya baca kitab atau baca buku saja, tapi harus ada petunjuknya yang pasti. Mari kita tafakuri dan rasakan kita bersama. Sebagaimana dalil telah tertulis dalam kitab Sirur, Asror yang berbunyi, "Aku dari Allah dan makhluk lain dari kami." Yang dimaksud makhluk lain di sini, mari kita perhatikan penjelasannya. Sebagaimana sabda Rasul yang artinya, "Dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam laut." Dan ada lagi dalil yang menjelaskan tentang asal-usul seluruh makhluk. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Aqidatun Najin, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama diciptakan Tuhan ialah akal-akal. Itu bangsa lelembut, rubaniyah rohaniyah. Dan itulah hakikatul insan. Hakikatul insan itulah yang bisa membuktikan dan mengerti, yang bisa marifat kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi sebab diperintahnya dan dipinta pertanggungjawabnya dari orang tersebut. Sahabat tilawahku, dari keterangan ini, mari kita simak sejenak, supaya kita betul-betul mengerti asas tujuannya. Kalau kita sudah mengerti dan meneliti tujuannya, pasti kita tidak akan mengeluarkan fitnah di kalangan masyarakat, atau sekurang-kurangnya kita bisa memahami tentang hak yang kita harus diketahui atau kita tuju. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad, sahabatku di dalam keterangan atau dalil barusan, memberitahu kepada kita semua bahwa manusia awalnya diciptakan oleh Tuhan ialah di dalam laut. Juga yang diciptakan baru hak Muhammad, atau yang dikatakan asal ning asal. Ada juga yang mengatakan Nurullah atau Johar awal. Itu baru di alam asal. Ning asal itu juga masih banyak sekali nama-nama tersebut. Itu semuanya gulungan zat dan sifat. Makanya ada keterangan di dalam Al-Hikam yang artinya sebagai berikut. Kita harus bisa memisahkan atau harus bisa menyaksikan yang satu terhadap yang banyak,
dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu, lihat di dalam Al-Quran surat ke-41 ayat 53. Kemudian bersambungnya Tazali, sifat ini semuanya goropi tamsil, tidak bisa diperinci, dan ini adalah maqam mujmal. Gulungan zat dan sifat tidak bisa berpisah. Bersatu tidak menjadi satu, berpisah tidak menjadi dua, tapi harus bisa membedakan. Sahabatku, awas. Ini baru keterangan. Ini baru dalil saja, atau itibar. Berhati-hatilah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena harus melalui guru suluk dahulu. Ini cuma untuk membangkitkan wawasan kita saja, supaya jangan merasa cukup dengan pengertian yang ada kalau kita telusuri lagi. Toh masih jauh yang kita harus ditempuh, karena kita harus kembali ke alam asal, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Asal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan lagi. Nah, sahabatku, di sini tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua sesudah mati bisa pulang ke alam asal. Untuk bisa kembali ke alam asal, ada proses tertentu, karena kita harus tahu dahulu. Pertama, bagaimana proses kejadiannya. Kedua, harus melalui pengabdian yang benar sesuai dengan contohnya.